Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 15 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, pada minggu ini, tema khotbah kita yaitu merdeka dari perbudakan atau malua sian perhatubanan. Ini mengingat bahwa esok hari kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah yang menjajah kita hampir 350 tahun lebih. Tentu peringatan ini untuk mengingatkan kita akan anugerah besar Tuhan melalui kemerdekaan yang diberikan kepada kita melalui para pahlawan-pahlawan atau leluhur-leluhur kita. Sesuai dengan firman Tuhan ini, yaitu Kitab Ulangan pasal 15, di mana Kitab Ulangan ini adalah bagian dari sejarah yang mengingatkan bangsa Israel kembali akan karya, akan penebusan, akan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Mereka kurang lebih 430 tahun menjadi budak di tengah-tengah bangsa Mesir. Maka itu nats ini mengingatkan mereka bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan adalah anugerah. Bukan karena kekuatan mereka,
bukan karena usaha mereka, bukan karena kebaikan mereka, tetapi hanya semata anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan sangat berperan penting dan selalu mencintai kemerdekaan atau orang-orang yang merdeka. Itu bisa kita rasakan hingga saat ini. Melalui penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang merdeka, lepas dari perbudakan dosa, lepas dari kematian dan maut, tetapi menjadi orang yang merdeka yang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang merdeka bukan artinya bebas melakukan apa yang kita inginkan dari pribadi diri kita sendiri. Tetapi orang merdeka bebas merdeka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tatkala kita lihat sekarang banyak kesimpangsiuran atau penyelewengan, kita merdeka, bebas mengucapkan ujaran kebencian. Kita merdeka, bebas melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang dan lain sebagainya. Dia merdeka hanya dari keinginannya, tidak mengingat bahwa merdeka itu merdeka melakukan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Maka itu ada perintah yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Di ayat 15 dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Di mana bangsa Israel diingatkan Tuhan supaya untuk tidak memperbudak orang-orang yang akan mereka hidup secara berdampingan. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk memperbudak orang-orang lain. Jika kamu sudah dimerdekakan, kamu juga harus memerdekakan orang yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sesuai nats ini pada masa mereka bahwa budak yang bekerja selama 6 tahun harus dimerdekakan atau dibebaskan pada tahun yang ke-7. Tidak cukup hanya memerdekakan, tetapi harus memperhatikan mereka, memberikan berkat bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Tidak dengan tangan hampa, tetapi membekali mereka. Dalam artian, ketika mereka memerdekakan para budak itu harus menjadi orang yang merdeka, harus menjadi orang yang manusiawi, tidak terus-menerus menjadi budak di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika itu dilakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mau memerdekakan para budak, ada berkat yang akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Begitu juga kepada kita pada saat ini. Apakah kita masih memperbudak orang-orang lain? Apakah kita masih memperbudak diri kita? Selalu ingin melakukan keinginan-keinginan daging, tidak melakukan keinginan atau kehendak-kehendak surgawi yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita dimerdekakan Tuhan untuk melayani, untuk saling mengasihi. Ketika bangsa Israel dimerdekakan ke tanah
Kanaan, ke tanah perjanjian itu, mereka haruslah hidup saling mengasihi. Kehidupan mereka harus semakin membaik. Ekonomi, kebutuhan-kebutuhan mereka boleh mereka penuhi dengan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu orang-orang merdeka selalu mengingat akan anugerah kebebasan yang dilakukan oleh Tuhan. Harus selalu mengingat apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Apa yang sudah Tuhan sediakan padanya. Dengan bagi kita pada saat ini, bangsa Indonesia yang sudah menerima anugerah kemerdekaan selama 75 tahun. Apakah kita sudah saling melayani? Apakah kita sudah saling mengasihi? Apakah kita sudah dengan segenap hati kita mengisi kemerdekaan yang diberikan kepada Tuhan? Atau malah kita menjadi batu sandungan yang selalu dipikirkan negara, yang selalu dipikirkan orang lain karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, merdeka dari perbudakan adalah kewajiban kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Jangan pernah memperbudak orang lain. Jangan pernah menjadi budak dunia ini. Tetapi jadilah orang-orang yang merdeka mengisi kehidupan hanya dengan kehendak Tuhan Yesus semata. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita mulai di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, merdeka melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Merdeka melakukan apa yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sesama kita. Dan itu akan memiliki makna yang sungguh-sungguh sangat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita selalu merdeka hidup bersama Tuhan.